Halo guys, kembali lagi di channel Kudaiko. Kali ini gue ingin membahas tentang fitur-fitur yang menurut gue harus ada di Wild Rift. Ingat ya, ini menurut gue. Kalau menurut kalian ada yang lain, kalian bisa komen di bawah. Dan yang perlu kalian ingat, Wild Rift saat ini masih beta. Jadi bisa aja fitur yang gue sebutin nanti itu sebenarnya udah ada, tapi baru akan diimplementasikan pas udah full release. Nah, untuk kalian yang pengen isi wildcard buat beli champion atau beli skin, kalian bisa top up di Koda Shop karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya. Oke, pertama yang paling awal nih, yaitu tentang UI lobby. Menurut gua kalau bisa UI di lobby ini bisa sedikit diimprove. Misalnya kayak di bawah ini nggak ada tulisannya sama sekali, itu kayak bikin bingung gitu loh. Apalagi tombol untuk loadout atau item dan leaderboard. Dan di sini gue coba sedikit edit abal-abal aja, kira-kira mungkin kalau ada tulisannya bakal kayak gini. Begitu juga dengan shop, ini yang bikin susah para newbie. Kalau bisa tombol di atas itu jangan cuma icon doang gitu, kalau bisa ada tulisannya. Ya sebenarnya kalian bisa aja sih tahan tombolnya, cuman ya menurut gue lebih enakan pakai tulisan atau pakai teks aja sih. Kira-kira gini kalau misalnya gue edit secara abal-abal. 2. Fitur refund pembelian. Ini adalah salah satu fitur di low PC yang menurut gue sangat-sangat dibutuhkan. Jadi maksud fiturnya adalah kalau kalian udah beli champion dan ngerasa aduh gue nyesel belinya ternyata gue nggak bisa make. Nah kalian bisa refund atau bisa nggak jadi beli gitu. Jadi duit kalian bakal dibalikin lagi, entah itu blue mods ataupun wildcard. Kalau di LoL PC setiap akun cuma bisa refund 3 kali seumur hidup. Kayaknya bisa lebih dari 3 kali sih, soalnya gue udah refund 4 kali. Cuman gue kurang tahu deh syaratnya apa. Tapi intinya gitulah. Tapi bang, kan kita bisa cobain semua champion secara gratis di practice mode. Iya sih, tapi kan pengalaman main di practice dengan main di PvP atau di rank kan itu beda. Dan mungkin juga bisa dibatasi 3 kali seumur hidup, atau cuman bisa nge-refund dalam 1 minggu sejak pembelian. Kan itu lumayan menarik. Atau refund yang cuman bisa dilakukan untuk pembelian dengan blue mods. Jadi yang udah capek-capek ngumpulin blue mods nggak terlalu sedih kalau misalnya salah beli. 3. Fitur replay match. Ini fitur yang banyak banget diminta, pokoknya banyak banget yang nanya. Jadi kalau bisa ada fitur replay, jadi kalau misalnya ada momen yang keren itu kita bisa simpen terus bisa share ke sosial media. Nah sebenarnya developer udah nyiapin fitur replay ini, karena kalau misalnya kalian masuk ke match history terus pencet tanda tanya yang di atas, di situ udah ada penjelasan soal fitur replay. Dan kemarin gue juga sempat lihat di grup Facebook kalau ternyata di folder Android kita itu sebenarnya udah nyimpen data replay. Jadi sebenarnya fitur replay ini udah ada, cuman belum dibuka gitu. Mungkin pas full release nanti deh. 4. Fitur spektator. Biar kalau misalnya ada temen yang lagi main itu kita bisa nonton. Dan kalau bisa lagi ada fitur live juga. Jadi kalau misalnya ada top rank yang lagi main itu kita bisa nonton. 5. Fitur ID room. Salah satu fitur yang sangat dibutuhkan oleh para content creator dan juga streamer. Jadi kalau misalnya kita bikin room buat PvP atau di rank dan segala macamnya, nanti bakal ada ID lobby. Jadi kalau misalnya ada viewer yang pengen join mabar, nggak perlu add friend dulu, tinggal input ID room dan kelar. Karena kalian tahu sendiri kalau friend list itu terbatas, friend request juga terbatas. Jadi kalau misalnya mau ngajak mabar itu agak ribet, soalnya harus nambahin temen dulu. 6. Fitur minta atau bantu pick. Jadi kan di Wild Rift ini dari tier paling bawah udah langsung draft pick ya kalau misalnya kita main rank. Nah masalahnya kita nggak bisa nge-up atau ngambilin champion buat temen kita. Kalau bisa kan lumayan enak gitu, misalnya kayak rebutan Blitzcrank, Ezreal, dan lain-lain. Cuman gue kurang tahu sih alasan Riot apa, soalnya di PC juga nggak ada fitur nge-up champion temen. Tapi kalau misalnya tukeran champion pas sudah kelar ngepick sih itu ada ya. Cuman ya itu kan kita harus punya championnya dulu. 7. Fitur milih role. Ini fitur dimana sebelum kita find match di rank, kita bisa milih 2 role yang pengen kita pakai. Atau bisa juga pilih role fill atau role bebas, jadi ngisi yang kosong aja gitu. Nah cuman devnya udah bilang kalau seandainya fitur itu sedang dipertimbangkan. Soalnya sekarang di Wild Rift itu sistemnya membaca role yang sering kalian pakai. Jadi kalau misalnya kalian ngerank dan sering jungler, ya nanti bakal ketemu sama tim yang nggak ngepick jungler. Makanya kalau biasanya kalian pick jungler, tiba-tiba ngepick role lain, maka bisa jadi di tim kalian itu nggak ada yang paham soal jungler. 8. Kasih lihat role saat draft pick. Jadi pas ngepick champion itu banyak banget newbie yang bingung. Ini kurang role apa sih? Ini kita butuh apa aja sih? Itu dia ngambil role apa ya? Nah kalau bisa, kan kita ngechat role dulu ya di awal. Misalnya saya mengambil mid. Nah kalau bisa ada icon atau tulisan gitu lah di deket champion mereka. Jadi newbie bisa lihat gitu. Oh kayaknya di sini kurang mid deh atau kurang jungler gitu. Dan kalau bisa juga ada fitur auto translate. Kalian bayangin aja ya. Kan kita bisa ngasih tahu mau role apa ya. Misalnya aku akan mengambil mid. Nah masalahnya kenapa teksnya itu nggak dibikin auto translate?
Kalau playernya pakai game bahasa Mandarin, pakai bahasa Jepang, kita kan nggak bisa tahu gitu loh. Padahal mereka cuma mencet quick chat doang yang bilang kalau mereka bakal ngambil mid. Nah, kenapa teks tersebut nggak di auto translate ke game kita yang berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia? 9. Fitur mengganti lokasi tombol shop. Ini yang buat gue pribadi agak susah sih, soalnya tombol shopnya itu ada di kiri. Coba kalau misalnya tombol shopnya ini ada di kanan, atau bikin supaya bisa diatur kayak tombol-tombol yang lain. 10. Fitur fix analog atau fitur biar analognya nggak pindah-pindah. Nah, ini sebenarnya Dev udah bilang kalau fiturnya ini bakal ditambahin di bulan Desember. Semoga aja fiturnya ini rilis pas awal-awal Desember lah ya, biar cepet. 11. Fitur blokir pemain. Kalian pernah nggak sih ketemu teman setim yang ngetrol? Nah, kalau bisa ada fitur ngeblokir pemain. Dimana fiturnya ini bakal ngebikin kita nggak bakal bisa setim dengan orang yang udah kita blokir. Nah, ini menurut gue mantep banget sih. Dan supaya nggak terlalu banyak player yang diblokir, mungkin bisa dibatasi hanya bisa ngeblok 10 player aja. Dan yang terakhir yaitu yang ke-12, ini sebenarnya bukan fitur sih, tapi menurut gue lebih ke improvement aja atau peningkatan lah. Ini soal suara announcernya. Gue jujur aja kurang suka sama suara announcernya, kayak kurang semangat gitu loh, kayak apaan sih anjir yang semangat dikit kayak double kill, triple kill. Ya gue nggak bisa contohin lah ya, soalnya bukan pekerjaan gue. Cuman ya semangat gitu. Ya kalian pasti ngerti deh maksud gue gimana. Dan kalau bisa juga notif kill itu jangan delay lah. Masa delay sih? Kayak lagi rebutan dragon kan kita bingung. Siapa sih yang dapet? Ini tadi siapa yang nge-kill dragon ya? Soalnya notifnya itu telat cuy. Ya iya sih bisa dilihat di scoreboard. Cuman ya tinggal bikin gak delay aja kelar gitu loh. Nah masalahnya suara announcer yang gue pribadi ini kurang suka itu juga ada di LoL PC. Dan di PC pun notifnya juga delay. Jadi menurut gue pribadi, pendapat gue ini bakal kecil banget kemungkinan bakal didengar oleh tim Riot. Oke, itu pendapat gue pribadi. Pendapat kita bisa aja beda. Silahkan komen di bawah kalau misalnya kalian punya ide tentang fitur yang harus ada di Wild Rift. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Dan supaya kalian gak ketinggalan info, tips, dan trik seputar Wild Rift, jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.